Hai semuanya, ketemu lagi di channel Mengenal Diri. Mengenal diri adalah cara untuk lebih mengerti siapa kita, kelebihan apa yang bisa dikembangkan serta kelemahan apa yang perlu diperbaiki. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik, bersama dengan orang yang kita cintai. Alam pun akan bersahabat dengan kita. Mengenal diri dimulai dengan sikap memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan fondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional, langkah awal yang penting untuk memahami diri sendiri, dan untuk berubah, serta salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Memiliki sikap kesadaran diri yang baik, membuat kita mengetahui siapakah diri kita sebenarnya, kekuatan maupun kelemahan, keyakinan, emosi, dan daya motivasi kita. Memiliki tingkat kesadaran diri, juga memudahkan kita untuk mengerti orang lain, bahkan mengetahui bagaimana orang lain mengerti kita. Karena, sesungguhnya, memiliki kesadaran diri adalah bagaikan seorang pilot yang sedang berada di ruang kokpit dan mengendalikan sebuah pesawat. Seorang pilot akan diuji, bagaimana ia membuat pesawat lepas landas, bermanuver, mengatasi turbulensi, dan juga mendarat dengan mulus. Sekarang ini, banyak orang merasa sudah memiliki kesadaran diri, namun tetap tidak menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Bayangkan apa yang terjadi jika seseorang mengaku sebagai pilot, namun profesi sebenarnya adalah dokter. Untuk itu, sangatlah penting bagi setiap kita untuk mengembangkan kesadaran akan diri sendiri. Belajar meningkatkan kesadaran diri merupakan tahap awal dalam mencari bentuk kehidupan yang kita inginkan. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita bisa mengontrol emosi dan semangat kerja, serta menuntun kita untuk berperilaku dalam menjalani hidup. Berikut adalah 10 cara untuk memiliki kesadaran diri yang baik. Pertama, selalu melihat diri sendiri secara objektif. Melihat diri sendiri apa adanya kadang sulit dilakukan. Tapi, jika berhasil dilakukan, bersyukurlah, karena dengan demikian, kita bisa mengakui kelemahan kita dan mencari solusi untuk menjadi lebih baik. Sekarang, bagaimana kita dapat melihat diri sendiri secara objektif? Tulislah pada secari kertas, apa saja kelebihan kita, dan apa saja yang harus kita perbaiki. Pikirkanlah hal-hal yang membuat kita bangga, ataupun pencapaian-pencapaian luar biasa yang sudah kita dapat. Bayangkanlah masa kecil kita, apa yang membuat kita merasa bahagia pada saat itu. Tanyakanlah pada orang yang kita kenal, dan jawablah jujur, apa yang mereka rasakan terhadap kita, dan apa yang mereka ingin sampaikan mengenai kita, dari hati ke hati. Sampai dengan tahap ini, kita dapat merasakan dimensi baru, tentang siapa diri kita. Kedua, berlatih meditasi. Bagaimanapun bentuknya, meditasi memberikan kesempatan kita waktu untuk menyatu dengan jiwa dan raga. Umumnya kita akan mendapat pencerahan yang lebih baik dibandingkan dengan aktivitas refleksi. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan pada saat refleksi, sebaiknya tidak diungkapkan pada saat meditasi. Salah satu bentuk meditasi ringan, bisa berupa menjalankan aktivitas rutin sehari-hari yang memaksa mengarahkan pikiran untuk fokus, misalnya mencuci piring, berolahraga lari dan beribadah. Ketiga, selalu membuat catatan pribadi. Kita bisa menulis apapun, walaupun tidak terkait dengan target atau rencana-rencana kita. Karena dengan mencatat pikiran kita pada selembar kertas, kita sudah menempatkan pikiran itu pada suatu ruang, sehingga memberikan kesempatan pada otak kita untuk memikirkan ide-ide baru. Pada kesempatan lain, kita dapat dengan mudah mengingat kembali dengan membuka kembali catatan yang sudah kita buat. Keempat, selalu menulis target, rencana, dan prioritas. Susunlah langkah-langkah yang sistematis dan realistis dalam mencapai target. Bila perlu, pecahlah target besar menjadi beberapa target kecil, sehingga terlihat mudah untuk dilakukan dan memulai langkah pertama. Hal ini akan sangat meringankan aktivitas kita, menghindari benturan, serta mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Kelima, secara khusus tanyakan kepada teman, mengenai diri kita. Tanyakanlah kepada teman dekat, secara jujur dan objektif serta terbuka, mengenai diri kita. Tidak hanya berbicara tentang diri kita, namun juga dapat berupa nasihat-nasihat yang membangun, atas suatu aktivitas yang sedang kita lakukan. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Kedekatan dalam berkomunikasi seperti ini, akan membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik. Keenam, melakukan refleksi diri setiap hari. Refleksikan diri kita, sesuai dengan peran dan profesi masing-masing.
Kita bisa merefleksikan peran kita sebagai ayah, ibu, anak, pimpinan, bawahan, pemuka agama, pengemudi, juru masak, guru, pengusaha, dan sebagainya. Apakah peran yang kita jalankan hari ini sudah sesuai, atau perlu diperbaiki? Refleksikanlah dengan jujur, 15 menit setiap hari. Ketujuh, melakukan tes kepribadian. Tes kepribadian yang dipandu secara profesional, dapat membuat kita lebih mengerti akan sifat dan perilaku kita secara lebih objektif, oleh sebab, pandangan dari diri kita maupun orang lain, mungkin saja kurang tepat. Tes kepribadian ini biasanya dilanjutkan dengan terapi konseling, yang memandu kita untuk hasil yang lebih sempurna. Kedelapan, tanyakan input atau masukan atas hasil pekerjaan kita. Kadang kita ragu, apakah hasil pekerjaan kita sudah sesuai atau tidak dapat diterima. Dengan menanyakan kepada atasan, maka dapat merefleksikan secara langsung, kelebihan dan kekurangan kita, yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan, ternyata kita sudah membuat suatu terobosan baru dalam pekerjaan, yang dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Kesembilan, berpikir sebelum bertindak. Dengan membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak, kita dapat memastikan bahwa tindakan kita terkontrol, memiliki alasan logis, serta penuh tanggung jawab. Hal ini menghindari kita melakukan sesuatu yang tercela, terutama saat sedang emosi. Ada kalanya, di saat genting, kita harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan sesuatu, untuk memastikan kita sudah melakukan yang terbaik. Kesepuluh, menyeimbangkan kebutuhan diri dengan kebutuhan komunitas. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, seseorang tidak melulu dikuasai oleh egoisitas pribadi, tetapi juga dapat memahami kepentingan orang lain, sehingga kehidupan komunitas menjadi lebih sehat, dan memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Bagaimana penerapan kesadaran diri pada pekerjaan? Sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif, jika tidak mengerti konsep kesadaran diri. Karena, menjadi seorang pemimpin, diperlukan karakter yang kuat, kepercayaan dan keterbukaan, dalam menjelaskan kunci kesuksesan atau kegagalan kepada bawahan. Kesadaran diri juga memberikan kemampuan untuk mengenali setiap kekurangan atau kelebihan dari pekerjaan yang sedang dilakukan, serta bagaimana mengantisipasi kekurangan, atau meningkatkan kelebihan itu. Sebagai pekerja sosial menghabiskan banyak waktu, untuk bertemu dengan berbagai kalangan profesi dan status sosial. Memiliki kesadaran diri dapat menghindari sikap bias, ketika berhubungan dengan satu klien dengan klien lainnya, serta memastikan bahwa setiap klien dilayani secara sama, dan tidak pandang bulu. Sebagai konselor, seorang konselor dituntut untuk mampu mengarahkan kliennya, untuk bisa mengenal dan mengerti serta menemukan dirinya, pada saat terapi. Dengan memiliki kesadaran diri, seorang konselor secara objektif, dapat melakukan observasi, dan memberikan manfaat bagi kliennya. Sebagai pendidik atau guru, kesadaran diri memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, karena membantu murid untuk fokus pada apa yang perlu mereka pelajari. Ketika guru mengajarkan tentang refleksi diri, pemantauan serta evaluasi diri, murid dapat menjadi lebih tangguh dan produktif. Sebagai perawat, seorang perawat yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat menciptakan lingkungan spesifik, yang mendukung bagi kesembuhan pasiennya. Hal ini disebabkan, karena sang perawat mampu memahami kebutuhan pasiennya. Sebagai supir taksi, seorang supir taksi yang memiliki kesadaran diri yang baik, dapat menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat dengan penumpangnya, hingga sampai ke tempat tujuan. Hal ini merupakan layanan tambahan, yang mampu memberikan kepuasan kepada penumpang, dan membuatnya ingin menggunakannya lagi di kemudian hari. Sekarang, kita sudah mengerti tentang konsep kesadaran diri. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like jika suka, atau dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi pada video yang lain. Salam.